Hai semuanya, selamat datang di channel Mupi81. Kali ini kita akan membahas film action yang rilis pada tahun 2025 yang berjudul Predator Balan. Film ini berfokus pada Dek, predator muda yang diasingkan dari klannya karena dianggap lemah. Ia dibuang ke planet berbahaya bernama Balan. Di sana Dek bertemu Tia, sebuah android rusak. Keduanya membentuk aliansi untuk bertahan hidup, dan dalam perjalanannya Dek berusaha membuktikan diri sebagai pemburu sejati, sekaligus mempertanyakan makna kehormatan, keberanian, dan identitas. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan cemilan kalian, ubah posisi rebahan, dan inilah Predator Balan tahun 2025. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pemburuan yang dilakukan sosok berjubah di planet entah berantah. Setelah menemukan jejak buruannya, sosok ini langsung beraksi. Setibanya di goa, rupanya predator muda bernama Dek ini sedang latihan berburu bersama kakaknya agar bisa menjadi predator sejati. Singkat waktu setelah adu mekanik yang cukup sengit, si kakak bernama Quell ini berkata jika kemampuan Dek belum cukup untuk menjadi seorang predator sejati. Namun dia merasa jika Dek masih mempunyai kesempatan asal dia mampu mengasah skillnya lagi. Sekembalinya ke pesawat, Koi meminta adiknya untuk berlatih secara mandiri di mana kini ia ingin Dek memilih sebuah planet yang bisa ia gunakan sebagai tempat berburu sekaligus berlatih. Refuel. Ay. Dejanyo Kiachiuche. Di tengah pencarian, seketika Kuei pun panik saat adiknya ini malah memilih planet Gena untuk dijadikan arena berburu karena selain iklimnya yang ekstrim, planet tersebut dihuni oleh makhluk paling buas bernama Kalsik, yang mana sangat ditakuti oleh para predator karena kemampuan regennya yang gak masuk akal. Akan tetapi Dek yang selalu dianggap lemah oleh klannya bertekad ingin membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi anak seorang ketua klan. Terlebih lagi, dirinya tidak ingin membuat sang ayah merasa malu hingga di tengah perdebatan mereka pun bergegas keluar untuk menjambut kedatangan sang ayah. Saat si ayah yang bernama Jor datang, ia pun heran kepada Kuei kenapa belum melaksanakan tugasnya kepada Dek yang dianggap aib di dalam klannya. Akan tetapi, Kuei meminta si ayah untuk memberikan kesempatan pada Dek terlebih dahulu. Wow yin lau nyo yasku. Gulang. Ia yakin jika Dek akan mampu melakukan pembuktian di mana kini Dek berencana ingin memburu monster Kalsik yang menjadi monster paling ditakuti. Akan tetapi Jor yang merasa hal tersebut mustahil tidak menggubris ucapan putranya. Ternyata Jor meminta Kuei untuk mengeksekusi adiknya sendiri yang dianggap sampah keluarga. Meskipun berat, namun Kuei tidak bisa melawan perintah ayahnya yang merupakan seorang ketua klan. Tanpa diduga, Kuei yang tidak tega pun nekat melakukan pemberontakan.
Saat si ayah bersiap melakukan eksekusi, Kuei hanya berusaha menerbangkan pesawat yang di dalamnya ada si adik. Sontak Dek pun syok parah saat melihat Kuei meninggoy dieksekusi sang ayah. Namun berkat hal itu, Dek pun berhasil melesat menggunakan pesawat menuju planet buruannya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan jauh, Dek pun panik saat pesawatnya hampir hancur sesaat sebelum tiba di planet Gena. Dek pun berhasil mendarat menggunakan kapsul penyelamat. Sadar dirinya berada di planet yang paling berbahaya, Dek langsung melakukan persiapan berburu. Namun di tengah persiapan, Dek langsung waspada saat merasakan sesuatu di tempat tersebut dan ternyata hutan itu dihuni oleh akar karnivora yang sangat berbahaya. Untung saja Dek masih mampu selamat dari akar karnivora yang selalu kelaparan. Di saat itu pula Dek pun terdiam saat melihat situasi dan ganasnya planet ini. Singkat waktu sebelum melakukan perburuan, Dek berusaha mengobati luka di tangannya menggunakan dedaunan. Sontak Dek pun terheran-heran mengapa saking berbahayanya planet ini, ulat kecil aja bisa meledak. Sesaat kemudian Dek pun berhasil melewati sabana yang berduri yang bisa meledak kapan saja. Namun di saat itu pula Dek pun heran saat mendengar suara seseorang yang meminta tolong menggunakan bahasa alien. Preketek, preketek. Lantas sebuah android bernama Tia memperingatkan Dek untuk berhati-hati pada kedatangan naga FF yang selalu mencari mangsa menggunakan duri beracun. Saat tanaman meledak, Tia memberitahu jika duri itu bisa membuat Dek lumpuh dan akan langsung dimangsa oleh si naga FF. Gotta run faster! Setelah lehernya kelemparan duri beracun, Dek yang puyang langsung melemparkan senjatanya untuk membebaskan Tia. Setelah Dek siuman, dia mengungkapkan diri bahwa dia merupakan android canggih ciptaan Weyland Yutani yang ditugaskan untuk melakukan penelitian di planet ini. Lantas Tia yang mengetahui Dek ingin memburu memintanya, terlebih sebelum tubuhnya buntung diserang makhluk itu. Dirinya bercerita bahwa beberapa kali ia menemukan tulang belulang predator di planet ini. I've seen Macallisk. Setelah melihat alat navigasi Dek yang rusak, Tia yang ingin mendapatkan kembali setengah tubuhnya mengajak Dek untuk bekerja sama menuju kapsul miliknya. Terlebih di dalam kapsul itu terdapat senjata khusus yang bisa Dek gunakan untuk menghabisi monster. Hingga pada akhirnya Dek pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Tia guna menghadapi serta rintangan di planet ini.
Sesampainya di hutan, Dek langsung membuat tali mengikatkan menggunakan akar pohon agar bisa dengan mudah membawa Tia yang tidak punya kaki. Sus takana räh. Okay, sure. Well, let's back up and start at the beginning. Di malam harinya saat Dek akan istirahat, Tia pun menceritakan tentang misi yang ia dapat di Wayland Yutani, di mana ia dan kembarannya yang bernama Tessa ditugaskan meminta pasukan android untuk melakukan penataan dan eksplorasi di planet ini. Namun ia dan timnya malah mendapat serangan brutal dari sosok Kalsik yang merupakan makhluk puncak rantai makanan di planet ini. Tapi meski begitu, Tia yang terpisah dengan kembarannya merasa yakin jika Tessa masih selamat. Tessa out in the field. Until the wonderful day Tessa let me come with her. We were exploring Genna, and then the Kalisk attacked us. Sementara itu di lab, Tessa yang mengalami kerusakan parah terlihat menjalani proses perbaikan hingga di tengah perbaikan, Tessa yang siuman langsung menanyakan keberadaan Tia. Keesokan harinya, Dek dan Tia akhirnya sampai di padang rumput. Quick question. What should I be doing? Melihat makhluk besar di hadapannya, Tia memberitahu jika makhluk tersebut merupakan mangsa favoritnya Kalsik yang bisa mereka gunakan sebagai umpan. Namun saat akan memulai perburuan, tangan Dek pun terluka karena ternyata rumput ini sangat tajam hingga saat Dek mengeluarkan senjata. Di saat itu pula muncul sesosok makhluk mirip monyet yang juga ingin memburu makhluk itu. Setelah gagal mendapatkan buruannya, Dek yang kesal langsung menyerang si imut yang mengganggu pemburuannya. Namun di tengah sengitnya adu mekanik, seketika Tia pun panik saat melihat si makhluk bersiap menyerang. Dek pun dengan mudah menembas buruannya sampai terbelah dua, tapi tiba-tiba Alisk. Not a Kalisk. Is a Lunabug. tepat pada waktunya si imut yang sangat keras berhasil menyelamatkan Dek dan Tia. Hingga sesaat kemudian mereka langsung lari saat melihat si gurita kembali mengejar. Di malam harinya sambil menghangatkan diri di dekat api unggun, Dek terlihat memberi sedikit daging buruannya kepada si imut, namun seketika si Tia pun memberitahu jika hal itu merupakan tanda penghormatan, di mana Dek sudah si imut anggap sebagai temannya hingga sesaat kemudian Dek mengungkapkan alasannya yang ingin memburu Kalsik, di mana hal itu merupakan upaya pembuktian pada kliennya sekaligus menghargai kepercayaan mendiang kakaknya.
You're here because you lost your brother. Aneskin, when you punch. Sementara di sisi lain, Tessa yang sudah pulih akhirnya menemukan pesawat Dek bersama skuad androidnya. Mereka pun langsung melakukan penggeledahan. Sontak Tessa pun senang saat menemukan persenjataan lengkap milik ras predator yang dianggap memiliki persenjataan mutakhir. Di pagi harinya, Dek yang tidak ingin membuang waktu bergegas melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan si imut yang masih mengacai. Yatangin. You're not alone. I'm with you. Idliharwo. Singkat cerita, setelah jauh berjalan, akhirnya mereka tiba di area penelitian yang sempat diacak-acak oleh monster Kalsik. Kemudian setelah menemukan bagian kakinya, Tia bergegas melalui proses penyembuhan. Di tengah proses penyembuhan, Dek langsung menanyakan senjata yang bisa ia gunakan untuk menghabisi Kalsik. Akan tetapi, Tia malah meminta Dek untuk pergi. Terlebih sebentar lagi, timnya yang berusaha memburu Kalsik akan segera datang. Tak cuman itu, dia yang merasa Dek tidak akan mampu menghadapi Kalsik, memintanya untuk mengurungkan niatnya. Sontak Dek pun kesal saat menyadari dirinya telah dimanfaatkan. Jack, there's something I have to tell you. You need to leave now. Di tengah kekesalan, Dek yang sudah bulat dengan pendiriannya bergegas memancing Kalsik meski dengan senjata seadanya hingga sesaat kemudian Dek berniat memancingnya menggunakan bekas tumpahan bensin oplosan. Saat monster Kalsik datang, Dek bersiap-siap untuk beradu mekanik. Setelah penyembuhan tubuhnya gagal, Tia yang tidak punya cara lain akhirnya berusaha membantu Dek. Meskipun sudah melakukan serangan epik, namun makhluk itu tetap memiliki regen yang tidak ngotak hingga pada saat Dek terpojok. Ya, si Kalsik tidak jadi menyerang karena mengenali bau dari tubuh Dek, tapi di saat itu singkat cerita, di tengah perjalanan menuju lab, Dek yang siuman berusaha melepaskan diri. Melihat hal itu, Tessa langsung melakukan pemindaian pada Dek yang dimana ia berniat menjadikan Dek sebagai spesimen tambahan bagi Weyland Yutani. Toxio Cheers. Saat Tia kembali aktif, Tessa mengungkapkan jika mereka telah berhasil menangkap Kalsik dan juga menjadikan Dek sebagai spesimen tambahan.
Melihat hal itu sontak membuat Tia panik. Tia pun meminta kembarannya ini untuk mengambil senjata teknologi Predator yang dianggap canggih dan membiarkan Dek hidup. Akan tetapi Tessa yang sangat patuh terhadap protokol tidak menggubris saran Tia. Di tengah perdebatan itu tiba-tiba anak buah Tessa memberitahu jika Tessa mendapat panggilan dari pusat. Hingga setelah Tessa pergi, Dek meminta Tia untuk melakukan gimmick agar si penjaga mengaktifkan alat yang ia pegang. What did it say? He says it's a map. Di malam harinya dengan kaki yang keket, akhirnya Dek berhasil menemukan pesawatnya yang terdampar. Karena seluruh persenjataannya sudah diambil, Dek pun bertekad untuk membuat senjata dari apa saja yang ada di planet ini. Setelah membuat senjata, Dek pun heran saat melihat si imut yang menangis. Lantas setelah mencium ludah kalsik yang berceceran, Dek pun sadar jika si imut ini sebenarnya merupakan anak dari kalsik. Dan kini Dek pun bertekad untuk menyelamatkan Tia dan juga induk si imut di markas Weyland Yutani. Lantas dengan menggunakan potongan kaki Tia, mereka pun berusaha mencari lokasinya. Dengan setelan Predator Majapahit, Dek pun melakukan penyelinapan ke markas Weyland. Di saat itu pula potongan kaki Tia kini berjalan mencari tubuhnya. Sementara di sisi lain, potongan kaki Tia mengendap-endap untuk melakukan penyergapan. Tia bergegas melakukan penyergapan, untung saja kaki Tia yang selesai disambungkan berhasil menyelamatkan Dek. Lantas Tia langsung mengajak Dek untuk pergi sebelum para petugas berdatangan. Akan tetapi Dek berkata jika kita harus menyelamatkan Kalsik terlebih dahulu. Buds its child? What's the plan? Alles auf Edau. Idok ichtakuchi. Sesaat kemudian Tia dan si imut terlihat mengendap-endap sementara para pasukan teralihkan oleh Dek yang berlaga seperti seorang Superman. Dek pun berhasil meratakan pasukan dengan menggunakan ulat, petasan, dan gandum berduri. Namun kini Tessa pun datang dengan mengendarai robot Power Ranger. Dan kini Kalsik pun berhasil meluluhlantahkan robot Power Ranger milik Tessa. Akhirnya Tessa pun menjadi cemilan Kalsik hingga sesaat kemudian si imut pun tak bisa menahan haru saat bisa kembali bertemu dengan induknya. Namun di tengah hangatnya suasana itu tiba-tiba Tessa berhasil meledakkan bom pembuku di dalam perut Kalsik. Dan kini Tessa yang merasa dikhianati bersiap untuk menghabisi Tia.
Akhirnya mereka pun berhasil menghabisi Tessa. Namun di tengah kesedihan si imut, Dek berusaha untuk menenangkannya di mana kini ia akan menjadikan si imut sebagai keluarga barunya. Singkat cerita, Dek pun akhirnya kembali ke planet untuk menuntut balas apa yang telah menimpa kakaknya. Sambil melemparkan kepala Tessa sebagai persembahan, Dek langsung menantang si ayah untuk adu mekanik. Akan tetapi sang ayah yang merasa Dek belum pantas, langsung meminta dua pengawalnya untuk menghabisi Dek. Melihat kemampuan Dek yang berkembang pesat, sang ayah langsung turun tangan untuk menghabisi putranya. Akhirnya si ayah kejam pun almarhum menjadi cemilan si imut. Namun setelah berhasil mendapat alat kamuflase, seketika Dek pun panik saat melihat pesawat armada sang ibu yang datang. Lah kok layarnya hitam? Ya kan karena filmnya udah tamat. Pesan-pesan yang bisa kita pelajari dari film ini adalah perketek 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 perketek. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.